warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, yang jelas kita sembari ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol di Padepokan. Kenapa sengaja nggak tak kumpulin semua? Yang jauh-jauh udah saya telepon lah intinya. Poinnya yang saya sampaikan nanti intinya. Dan dalam kesempatan ini kan kita ngumpul ini jelas untuk yang tak saya khususkan yang dekat-dekat lah, dekat-dekat. Dan memang saja langsung saya sampaikan secara lisan, nggak melalui telepon. Masalah ada suatu hal dalam beberapa bulan ini kan saya kedatangan tamu gitu loh. Tamu rata-rata korban daripada penipuan gitu loh. Ada yang mengaku seorang praktisi spiritual atau bahasa di kampung dukun lah ya. Itu katanya bisa menggandakan uang goib, penarik benda pusaka, dan dia datang sini. Pertama saya menanyakan apakah ada uang namanya uang goib, apakah ada penggandaan uang. Dan waktu itu ini saya cerita dulu ya. Ya. Saya jawab nggak ada namanya penggandaan uang, gitu. Nggak ada penggandaan uang dan nggak ada namanya uang goib. Karena apa? Alam kita udah beda, manusia dengan goib itu udah beda. Alam goib itu atau para makhluk astral tadi itu istilahnya daun nangka bisa jadi uang dan uang kita beda gitu loh. Kalau misalkan toh minta uang sama bahasa jin ya dikasih itu, kecuali orang mungkin ya ada orang-orang yang dengan menyembah jin tertentu mungkin apa bahasa orang itu nyupang ya, itu lain cerita lagi ya. Dan selama ini saya kata ulang lagi itu ke beberapa bulan saya datang tamu gitu menanyakan bla bla sebagainya, dan korban itu udah kena uang semua. Dan ada lagi yang masalah tarik benda pusaka. Yang lucu lagi, yang dikasihkan itu mainan anak saya, magnet kayak apa? Kayak pelor, pelor tapi itu magnet mainan anak saya waktu masih RA waktu itu. Nah, saya ingat itu waktu itu. Dan sebagai sepasang itu. Dan korban-korban kayak gitulah. Ya. Kenapa kalian saya kumpulin ini yang deket-deket? Kalau yang jauh, murid-murid saya yang jauh itu udah kasih tahu semua. Intinya begini, kalau ada dengar mana ada mengaku praktisi atau dukun bisa menggandakan uang atau menarik uang goib, itu satu, kasihlah edukasi terhadap masyarakat bahwa penggandaan uang itu tidak ada, semua itu bullshit. Dan penarik uang goib juga itu bullshit. Nah, ada lagi tamu saya katanya bilang gini, ada seseorang menyembah jin, katanya melihara tuyul, dan yang sembah itu katanya udah mati, tapi tuyulnya itu masih bekerja mencari uang, dan uang itu masih kumpul di rumahnya. Ada katanya seorang dukun datang itu uangnya berkarung-karung katanya. Nah, itu juga bohong. Jadi intinya kalian yang tak kasih tahu udah orang-orang saya ini, artinya ayo edukasi terhadap masyarakat. Masalah itu intinya nggak ada gitu. Kalau misalkan ada mengatasnamakan praktisi spiritual atau supernatural atau dukun yang bisa menggunakan uang atau apa, kalau ada kalian menemukan gitu, bongkar aja gitu, bongkar aja, jangan takut-takut. Kalau misalkan nggak mampu hubungin saya, nanti saya akan luncuran gitu. Bongkarnya dengan apa? Tes aja, suruh buktikan di depan kalian gitu ya.
Kalau misalkan dia ini tidak perlu, kalau ada bukti, laporkan ke kepala desa atau ke aparat penegak hukum gitu. Jadi intinya kalian Sakomunis sekali lagi itu untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat biar memahami masyarakat yang awam tadi, yang udah percaya masalah hal-hal yang seperti penggunaan uang, penarikan uang goib, atau penarikan uang tuyul, itu, atau penarikan benda pusaka. Penarikan benda pusaka kalian udah tahu artinya, kalian udah memahami, nggak semudah itu, gitu. Nggak, benda pusaka itu nggak semudah memberikan telapak tangan. Itu saya sendiri juga kadang narik, kadang gagal, gitu. Dan kalau misalkan ada, sekali lagi ya, tugas kalian ini adalah melakukan edukasi terhadap masyarakat biar jangan mudah percaya masalah penggandaan uang dan sebagainya, gitu. Karena selama ini, kenapa saya ceritakan dan saya nyampaikan terhadap kalian ini, permasalahannya beberapa bulan ini ada tamu menanyakan gitu. Bahkan malam-malam datang rombongan masalah malam itu ditipu sama dukun palsu juga, penarikan benda pusaka itu. Dan pusakanya mana tadi, dua-duanya ditunjukin sama saya ini. Dan ada yang korbannya cerita penarikan sesuatu itu begini, misal penarikan di sini ngambil benda pusakanya di rumah orang itu, katanya jarak jauh, artinya ritualnya misalkan ritual di rumah kita, di padepokan kita ini semuanya, atau rumah siapa gitu. Nanti perwujudannya jauh di rumah lainnya lagi, gitu, yang ada kejagaan lagi. Jadi intinya ya, ayo kita bareng-bareng edukasi terhadap masyarakat biar lebih paham tentang mana yang artinya jangan sampai intinya kita memerangi penipuan lah, intinya di bidang spiritual tadi, gitu. Menjatuhkan praktisi yang nggak yang benar-benar praktisi tadi, gitu intinya. Karena bahkan yang dulu pernah ada yang minta tolong sama saya waktu itu, korban penipuan, mobilnya coba lari, dan dia waktu diajak ke Jawa, ke tepatnya waktu itu nggak saya sebutin lah, itu menyangkut satu tempat ya, nggak enak saya. Apinya nyampe waktu itu nyampe perang hukum waktu itu, gara-gara mobil dibawa kabur sama pelakunya tadi. Jadi banyak kejadian-kejadian kayak gitu yang sampai terkhusus minimal keluarga kita jangan sampai jadi korban, gitu loh, minimal keluarga kita. Terus kalau setelah keluarga kita nggak jadi korban, baru ke lingkungan, minimal itu. Jadi kita belajar tentang ilmu metafisika, ya, ilmu metafisika itu bermanfaat buat masyarakat umum, gitu loh. Belajar ilmu himah ini, kalau yang penting kita jangan salah gunakan, intinya itu. Di dalam hal ini udah paham ya saya sampaikan tadi ya. Mungkin ada yang pertanyakan kira-kira kalau kira masalah ini. Mungkin sambil nyantai aja nggak apa-apa. Pas kebetulan pada kita lagi fit juga nih. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa tentang yang arah saya tadi, maksudnya ayo kita melakukan intinya tugas kalian itu melakukan edukasi terhadap masyarakat biar jangan sampai ada orang ketangkep tipu lah istilahnya gitu. Itu. Yang jelas kita mempelajari ilmu metafisika tadi itu bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Jadi
ya sampaikan kepada saya juga, artinya seperti saya sampaikan terhadap kalian semua bahwa nggak ada yang penggandaan uang, nggak ada namanya penarikan uang goib, nggak ada namanya penarikan uang tuyul, bla bla sebagainya. Karena alam kita udah beda, itu alam kita udah beda. Dan kalau alam jin ini daun nangka bisa jadi uang gitu loh. Kalau misalkan dia nganter uang, berarti dia suruh nyuri. Jin tadi suruh nyuri uang ke manusia, itu beda cerita ya. Itu. Jadi kalau mungkin orang yang nyembah-nyembah sama jin atau setan itu mungkin bahasa apa ya, nyupang, itu mungkin lain cerita ya. Itu. Jadi memang sengaja kalian yang deket-deket ini saya kumpulin itu biar langsung saya sampaikan, karena yang jauh ini kasihan perjalanan jauh, bahkan ada yang Jawa, jauh-jauh kita nggak inilah ya, yang di mana-mana itu kita nggak mungkin kita kumpulin pasti ada kayak gini, kasihan ada jauh. Jadi saya khususkan, saya prioritaskan untuk kalian sang kumpulin yang dekat-dekat untuk melakukan edukasi dan masyarakat tadi. Jadi biar memahami lah gitu loh. Tuh. Jadi dan tentang permasalahan itu biar apa bisa melakukan edukasi terhadap masyarakat, jangan ada tambahan korban lain lah. Gitu. Banyak yang kayak gitu jadi korban itu. Karena ini sangat penting biar nggak mencoreng orang praktisi. Terus yang udah saya ajarin hipnosis jangan salah gunakan juga. Oke, apa ada pertanyaan nggak kira-kira? Saya punya dua saja cukup. Ada pertanyaan nggak? Udah paham nggak arah kerja saya? Udah paham ya? Ada pertanyaan udah paham. Ada pertanyaan nanti udah paham ya? Ya udah, itu aja. Kita sembari nyantai, habis ini ya nggak apa-apa, kita mau nyantai menopor nggak apa-apa, kita emang apa istilahnya, emang sengaja kita mau nyantai ya, nggak apa-apa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.